dari kelompok 5. Selamat datang di podcast spesial kita kali ini untuk mendukung tugas mata kuliah algoritma pemrograman bareng aku Diva dan aku Valis. Di episode kali ini kita udah ngumpul bareng 5 teman sekelompok kita yang pastinya jago-jago ngoding banget nih. Sesuai dengan tema tugas kita, hari ini kita bakal bedah tuntas kupas habis materi tentang linear search. Wah bener banget nih, kalau ngomongin searching atau pencarian data, kayaknya ini masalah yang paling sering banget yang kita ketemuin sehari-hari gak sih? Kayak nyari kontak HP, nyari lagu di playlist, sampai mungkin nyari jodoh gitu. Kalau nyari jodoh beda algoritma kayaknya. Nah, daripada makin ngelantur, mending kita langsung kenalan aja sama bintang tamu kita hari ini. Ada Zidan, Ripa, Angel, Kintara, dan Dipka. Halo semuanya. Oke, langsung aja nih, gue mau langsung nanya ke Zidan sebagai orang yang selalu paham konsep nih Dan. Buat orang yang awam baru mau belajar struktur data, sebenarnya linear search itu sebagai apa sih? Oke, halo semuanya. Jadi gini ya, Dev. Sesuai namanya ya, linear yang artinya lurus atau berurutan. Linear search atau pencarian sekuensial itu adalah algoritma pencarian data yang paling basic atau dasar banget. Intinya kita nyari sebuah target data di dalam sebuah data, misalnya dalam sebuah array, dengan cara mengecek elemen datanya satu persatu dari ujung kiri sampai ke ujung kanan sampai datanya ketemu. Berarti bener-bener dicek satu-satu ya. Kayak misalnya aku lagi nyari kaos hitam di lemari pakaian yang berantakan. Aku angkat baju pertama, warnanya merah, bukan. Baju yang kedua warnanya biru, bukan juga. Baju ketiga, nah ini hitam. Berarti stop nyari gitu konsepnya. Nah, betul banget, 100 buat Valis, tapi tepat banget namanya ini. Karena lemarinya berantakan alias datanya tidak berurut atau unsorted, kita nggak punya pilihan lain selain ngecek satu persatu dari tumpukan teratas sampai bawah. Berarti menarik banget nih kalau secara konsep kita udah ngebayangin ini untuk mencari sebuah barang di lemari. Tapi kalau di dalam otaknya komputer nih, cara kerjanya tuh gimana sih, Rif? Kan lo jago banget nih ngerunutin logika. Boleh dijelasin ya gimana algoritma persisnya? Boleh banget, Div. Jadi kalau di komputer prosesnya itu sangat terstruktur. Bayangin kita punya array berisi 5 angka acak. Langkah pertamanya, komputer bakal set posisi awal, yaitu di indeks ke 0 atau elemen pertama. Oke, mulai dari elemen paling depan ya. Betul. Langkah kedua, komputer bakal membandingkan apakah nilai di indeks ke 0 ini sama dengan angka target yang lagi kita cari. Kalau jawabannya iya, maka program langsung teriak ketemu dan proses berhenti di situ. Tapi kalau tidak, program bakal geser ke langkah yang ketiga, yaitu pindah ke indeks ke 1. Artinya bakal terus diulang lagi gitu ya pertanyaannya. Ya, proses looping atau perulangan terjadi di sini. Dia bakal terus membandingkan nilai saat ini dengan target. Geser ke kanan, bandingkan lagi, geser lagi, sampai ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, datanya itu ketemu. Kemungkinan yang kedua, dia udah ngecek sampai elemen paling terakhir di array, tapi datanya nggak ada. Kalau udah mentok gitu, program bakal lapor kalau datanya nggak ditemukan. Atau biasanya mereturn nilai 1. Wah, gampang dipahami urutannya ya. Tapi bentar deh. Kalau datanya cuma 5 angka sih, komputer kelar dalam sepersekian milidetik ya. Lah, kalau datanya ada 1.000.000 atau 1.000.000.000, kayak data penduduk negara, bukannya capek tuh ngecek satu-satu. Gimana nih menurut Kintara? Nah, pertanyaan yang bagus, Valis. Disitulah kita harus membahas yang namanya complexity atau kompleksitas waktu. Di algoritma, kita pakai notasi Big O untuk linear search ini. Kompleksitasnya waktunya adalah ON. Kalau ON itu maksudnya gimana tuh Kin, biar teman-teman pendengar yang masih semester awal nggak terlalu pusing? Nah, huruf N di situ merepresentasikan jumlah data. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk mencari data itu berbanding lurus atau linear dengan jumlah datanya. Makin banyak data, makin lama juga waktunya. Di algoritma ini, kita kenal 3 skenario. Skenario apa aja tuh? Yang pertama itu best case atau kasus terbaik, yaitu kompleksitasnya O1.
Ini terjadi kalau kebetulan data yang kita cari ada di urutan paling pertama. Cuma butuh sekali cek, langsung dapet. Hoki banget lah ibaratnya. Lah, kalau lagi sial gimana? Berarti artinya itu skenario terburuk. Nah, itu bener, Div. Dan itu yang kedua, yaitu worst case dengan nilai ON. Ini terjadi kalau data yang dicari kebetulan ada di urutan paling akhir. Atau parahnya, datanya emang gak ada di dalam array. Komputer terpaksa ngecek seluruh data, sejuta-jutanya, dan berusaha dari akhir kalau datanya gak ada. Sangat buang waktu. Dan yang terakhir ada average case atau rata-rata, di mana datanya ketemu di tengah-tengah. Gila, kebayang sih lemotnya. Kalau datanya gede banget, terus kalau kita udah paham kelemahan dan cara kerjanya, pas mau diaplikasiin ke kode gimana, Anjal? Bisa bantuin jelasin nggak? Ribet nggak sih kodenya? Bisa, tapi jujur ya, dari semua materi algoritma pencarian, linear search adalah yang paling bersahabat buat kita coding. Kita nggak butuh struktur yang aneh-aneh. Kalau misalnya di bahasa C atau C++, kita cuma butuh satu looping dasar doang. Berarti pakai for atau while gitu ya, Angel? Betul. Paling enak kita pakai for loop. Kalau misalnya aku gambarin kodenya secara lisan nih ya. Pertama kita bikin function bertipe integer. Sebut aja namanya linear search. Terus kita set parameternya, ada array-nya, ada ukuran array-nya atau n, sama target yang mau dicari. Terus isi dalamnya? Nah, isinya cuma gini. For in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, lalu ada i++. Nah, artinya kita jalanin perulangan dari indeks ke 0 sampai batas sebelum ke n. Di dalam loop itu kita kasih kondisi logika pakai if. If array sama dengan target, maka return i. Itu gunanya buat ngebalikin posisi indeks ke berapa data itu ditemukan. Kalau misalnya perulangan udah selesai semua tapi nggak ada yang memenuhi syarat if tadi, di paling bawah tinggal kita tulis return min i dan selesai, simple itu aja. Berarti beneran sesimpel itu ya kodenya, tinggal for ketemu if aja intinya. Terus nih buat Dipka, dengan segala praktisan ngodingnya tapi risiko lemot kalau datanya banyak, kapan sih sebaiknya kita sebagai mahasiswa yang baru mempelajari programmer beneran pakai linear search tersebut di proyek secara real life? Nah, ini nih yang harus ditekankan oleh teman-teman yang baru mau belajar. Sebagai programmer, kita nggak cuma asal bisa nulis kode, tapi harus tahu kapan pakai tools yang tepat. Linear search ini primadonanya kalau kita lagi berhadapan sama data yang skalanya kecil. Misalnya cuma puluhan atau ratusan data. Di skala segitu, komputer modern zaman sekarang nggak akan kerasa lambatnya. Terus syarat lainnya apa tuh? Nah, syarat utamanya yang paling bikin linear search ini berguna, dia nggak peduli datanya acak-acakan atau unsorted. Beda sama saingannya yaitu binary search. Kalau binary search kan super cepet tuh, tapi syarat datanya tuh wajib diurutin dari kecil sampai besar. Bayangin kamu punya data harian laporan suhu cuaca yang naik turun, nggak beraturan, dan kamu butuh nyari satu angka yang spesifik secara cepat tanpa mau repot-repot ngejalanin algoritma sortingnya dulu. Nah, linear search ini adalah jawaban yang paling pas. Oh, berarti make sense banget. Jadi hemat waktu di awal ya, yang karena nggak perlu disortir terlebih dahulu. Betul deh. Tapi ingat pesan Kintara tadi, kalau datangnya udah menyentuh jutaan baris, mending kalian sorting dulu datanya, lalu pakai algoritma lain seperti binary search atau hash table. Jadi kesimpulannya, kenali ukuran data kalian dan kenali kondisi data kalian apakah sudah turut atau belum, baru pilih algoritmanya. Wah, mind blowing, tapi tetap gampang dicerna. Gimana pendengar dari kelompok 5 dan teman-teman kelas lainnya? Udah paham dong kenapa linear search itu penting banget buat dipelajari sebagai fundamental dasar kita di dunia programming. Setuju banget. Dari Zidan kita tahu secara konsep ibaratnya nyari baju di lemari. Dari Riva juga kita tahu runtutan geser-geser indeksnya. Dan dari Kintara juga kita jadi paham soal time complexity ON-nya. Dan dari Angel juga kita dapat pencerahan kodenya yang cuma butuh kombinasi for dan if. Dan juga terakhir dari Riva kita jadi tahu persis use case kapan ini boleh dipakai. Komplit. Nggak kerasa kita udah ngobrol cukup lama nih. Iya bener banget, karena materinya juga udah tuntas. Kayaknya kita harus udah undur diri nih dari episode kali ini. Terima kasih banyak buat Zidan, Riva, Kintara, Angel, dan Rika yang udah bersedia sharing dan mikir bareng buat tugas kelompok 5 ini.
Dan pastinya terima kasih buat teman-teman dan dosen yang udah dengerin podcast kami dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bikin materi struktur data gak jadi horor lagi ya. Oke, aku Diva. Dan aku Valis, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa dan bye. Meanwhile, Kalau misalnya ada yang Oke, kita mulai ya guys. Udah 10 menit pas coy.